Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget. Bab 1129 Rumah Hantu. Teriakan itu tiba-tiba terdengar. Semua orang yang ada di tempat kejadian terkejut. Kemudian banyak orang yang berlarian dengan cepat. 4 wanita yang mengenakan alat peraga berdiri diam. Mereka jelas terkejut mendengar teriakan keras Ji-Fei dan tidak bereaksi sejenak. Berjalan, salah satu dari mereka bereaksi, berteriak, dan berbalik untuk pergi. Namun engah, serangkaian jarum emas ditembakkan ke tenggorokan dan keempat wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka menutupi tenggorokan mereka dengan tangan, menatap Ji-Fei dengan mata terbelalak. Mata mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Gerakan Ji-Fei terlalu cepat, sedemikian parahnya sehingga mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Bersih, Ji-Fei memerintahkan Chen Gu tanpa ekspresi. Chen Gu dan yang lainnya mengerti maksud Ji-Fei saat ini. Dia berteriak seperti itu untuk mengejutkan orang-orang organisasi ular hitam. Orang biasa tentu akan merasa gugup dan takut lalu lari tunggang langgang saat melihat orang diracun, jadi selisih waktunya pun hanya begitu singkat. Itu benar-benar memberi Ji-Fei kesempatan yang fatal. Chen Gu melambaikan tangannya dan segera mengambil alih dan berlari mendekat. Ketika mereka melepas topeng wanita, mereka semua adalah wanita muda berusia awal 20-an. Kalau mereka melihat wanita seperti itu meninggal dalam keadaan normal, pasti mereka akan merasa kasihan sekali, bahkan menyesal. Namun kini, mereka sama sekali tidak menyesal, bahkan berpikir lebih baik dia mati. Semua orang mulai membersihkan mayat itu dan melihat bahwa wanita itu memiliki tato ular hitam kecil di pergelangan tangan kanannya. Kelihatannya seperti hidup. Persis seperti ular sungguhan. Ji-Fei sibuk menyelamatkan Long Ke'er dan lainnya, dan tidak memperhatikan pembersihan oleh Chen Gu dan lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ji-Fei menyelamatkan Li Ruoxi dan 4 orang lainnya, serta anak buah Chen Gu yang pingsan karena keracunan. Tuan, polisi akan segera datang. Anda pergi dulu dan serahkan urusan ini kepada saya. Chen Gu berjalan mendekat dan berkata, Ji-Fei melirik sekelilingnya dan mendapati bahwa wanita yang berpura-pura didorong oleh Long Ke'er telah pergi entah kemana dan melarikan diri. Ingin melarikan diri? Ada ekspresi dingin di wajah Ji-Fei. Kamu urus ini, aku akan pergi ke kota Ninjiang untuk jalan-jalan. Ji-Fei sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak tahu apakah organisasi pedang patah dan organisasi ular hitam berada dalam kelompok yang sama. Tetapi kemunculan organisasi pedang patah tadi dan drama yang disutradarai dan diperagakan sendiri oleh Du Wendong benar-benar mengendurkan kewaspadaannya dan membuatnya meremehkan krisis di tempat kejadian. Sekarang, dia tidak lagi percaya pada Du Wendong. Bahkan apresiasi awal saya terhadap Du Wendong telah diabaikan. Suamiku, bagaimana kalau kita kembali? Li Ruoxi menatap Ji-Fei dan berkata. Ji-Fei menggelengkan kepalanya. Ayo pergi ke taman hiburan kota Ninjiang. Aku ingin memenuhi keinginan Long Ke'er. Apalagi yang ada dalam pikiran Long Ke'er sekarang? Dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi ke taman hiburan lagi. Kenapa? Kamu ingin berkencan dengan pangeran tampanmu? Untuk meredakan ketegangan, Ji-Fei tertawa dan bercanda. Ji-Fei, kamu? Dia hendak maju dan bertarung dengan Ji-Fei. Namun dihentikan oleh Seng Lingyun. Hentikan. Long Ke'er memikirkan apa yang baru saja terjadi. Itu semua karena dia sehingga dia hampir menyebabkan kematian orang lain. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Dia menatap tajam ke arah Ji-Fei. Tunggu saja, aku akan masuk ke rumah hantu dan membiarkan hantu perempuan itu memakanmu.
Ayo pergi ke taman bermain. Ji Fei tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan di depan dengan ekspresi santai di wajahnya. Li Ruoxi dan wanita lainnya tidak dapat memahami Ji Fei dan hanya bisa mengikuti di belakang. Pada saat ini, keempat wanita itu memandang Ji Fei. Meskipun dia tidak mengenakan jaket hari ini agar bisa bermain dengan mereka, ketika mereka memikirkan serangan dan penyelamatannya yang ganas tadi, Ji Fei menjadi lebih tinggi dan lebih agung di mata mereka. Begitulah lelaki, ini benar-benar pria yang tinggi dan tampan. Hatiku penuh dengan kerumitan dan perasaan aneh. 5 orang memasuki kota Ningjiang. Pada saat ini, di dalam kota Ningjiang, di pintu masuk taman hiburan rumah hantu, seorang wanita sedang memegang telepon genggam. Melihat pesan di dalamnya, amarah melonjak di wajahnya, dan aura pembunuh mulai dilepaskan tak terkendali. Brengsek, seekor ular hitam kecil terlihat di pergelangan tangan kanan, yang terlihat sangat menarik perhatian dan bahkan membuat orang merasa sangat takut. Ada 2 anggota staf yang berdiri di sampingnya, keduanya menatapnya. Minta orang untuk memasuki rumah hantu dan kendalikan kerumunan yang masuk. Ya, kedua wanita itu setuju dan segera memasuki rumah hantu itu, diikuti oleh belasan orang lainnya. Ada seorang wanita tertinggal di pintu, seperti penjual tiket di pintu. Long Keer sudah melompat ke pintu rumah hantu. Beri aku 5 tiket. Dia ingin masuk dan membalas dendam pada Ji Fei. Kamu bisa masuk dan bermain sendiri, kami tidak akan masuk. Ji Fei melirik penjual tiket dan berkata, Long Keer sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Dia ingin membalas dendam padanya. Ji Fei, apakah kamu seorang pria? Apakah kamu takut hantu? Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Aku takut hantu, dan yang paling aku takutkan adalah hantu perempuan. Anda? Long Keer terdiam. Dia tidak menyangka Ji Fei berbicara begitu percaya diri dan tanpa rasa khawatir. Tidak, kau harus ikut denganku. Setelah Long Keer selesai berbicara, dia berbalik dan berlari, menatap Ji Fei. Ji Fei tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak melihatnya. Long Keer menatap Li Ruoxi. Kakak Ruoxi, lihat. Ji Fei dengan tulus berusaha membuatku tertekan. Kamu harus mengambil keputusan untukku. Tuan, di sini tidak menakutkan, jangan gugup. Penjual tiket maju sambil tersenyum, berpura-pura sedang menjual tiket. Long Keer segera menatap Ji Fei dan berkata sambil tersenyum, dengar, aku sudah bilang itu tidak menakutkan. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. Yang lebih menakutkan dari hantu adalah hati manusia. Tataplah mata wanita itu dengan ekspresi yang menunjukkan Anda tahu apa yang sedang terjadi. Wanita itu jelas tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan hal seperti itu. Fiu, wanita itu terkekeh dan menatap Ji Fei. Hati manusia atau hati wanita? Matanya menyapu wajah Li Ruoxi dan keempat wanita itu. Hati wanita bisa terbagi menjadi banyak jenis. Sama seperti mereka. Mereka lebih memilih mati untukku daripada ingin membunuhku. Tuan, apakah Anda tidak sedikit melebih-lebihkan? Saya hanya seorang penjual tiket di rumah hantu. Bagaimana mungkin saya punya niat untuk membunuh Anda? Wanita itu jelas terkejut dengan ketenangan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bilang kau ingin membunuhku. Wanita itu tampak santai dan berkata, saya hanya mengatakannya dengan santai. Tapi kau sudah terbongkar. Wanita itu tertegun di tempat. Li Ruoxi dan ketiga wanita lainnya bergerak ke arah Ji Fei pada saat yang sama. Dan mereka semua tampak waspada. Wanita itu segera menenangkan diri dan berkata, Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda ingin masuk, masuklah,
jika Anda tidak ingin masuk, lupakan saja, saya tidak butuh 5 orang turis seperti Anda. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Kau butuh 5 orang dari kami. Tanpa kami, kau takkan bisa menyelesaikan misimu. Wanita itu kembali tertegun, diam-diam mengutuk Ji Fei karena begitu pintar. Namun tak lama kemudian, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Saya tidak menyangka hari ini akan menjadi hari sial untuk membuka toko. Saya tidak berbisnis, tetapi saya bertemu dengan seorang psikopat. Saya sangat beruntung hari ini, saya telah membunuh 5 orang. Bab 1130 Seseorang menyentuh pergelangan kakiku. Perkataan Ji Fei membuat seluruh tubuh wanita itu bergejolak hebat, bagaikan air laut yang ditiup angin kencang, dan amarah di wajahnya mulai membuncah. Beraninya orang yang membunuh mereka bersikap begitu sombong. Tubuhnya secara tidak sadar berhenti karena marah. Jeda yang dia lakukan membuatnya tampak lebih tiba-tiba, dan jelas bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Ji Fei. Ji Fei melihat perubahan ini dalam dirinya dengan lebih jelas. Inilah orang yang punya masalah, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa bereaksi ekstrim seperti itu? Mulut Ji Fei dingin, hantu-hantu di rumah hantu itu tampaknya nyata, kan? Dia mengikuti di belakang dan meninggikan suaranya kepada wanita itu. Wanita itu mengepalkan tangannya erat-erat, dan tato ular hitam di pergelangan tangannya secara tidak sengaja terekspos. Meskipun itu hanya sekejap, Ji Fei melihatnya dengan jelas. Dia memang anggota organisasi ular hitam. Dia melihat sekelilingnya dan kecuali rumah hantu itu, semua orang di sana adalah orang biasa. Alasan mengapa dia melihat wanita itu begitu sensitif adalah karena bau di tubuhnya sangat mirip dengan bau bisa ular yang baru saja meracuni Li Ruoxi dan yang lainnya. Namun dia tidak mengonfirmasinya, tetapi sekarang sudah dikonfirmasi. Berapa untuk kita berlima? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Tidak diterima, wanita itu langsung menolak permintaan Ji Fei untuk masuk. Saya pernah melihat manusia dan setan, tetapi saya belum pernah melihat hantu sungguhan. Hari ini saya ingin masuk dan melihatnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tersenyum dan berjalan menuju rumah hantu. Li Ruoxi dan 3 orang lainnya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak berani menjauh dari Ji Fei dan segera mengikutinya. Maaf, Anda tidak diterima di sini hari ini. Wanita itu melangkah maju dan menghentikan Ji Fei. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan masuk bersamamu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia dengan lembut mengulurkan tangan untuk meraih wanita itu. Mengalir, wanita itu bahkan belum selesai meneriakkan kata, "Bajingan," setelah itu, dia sudah berhenti dan tidak bisa bicara lagi. Telah ditundukkan oleh Ji Fei. Ji Fei dengan lembut memeluk wanita itu dan berkata, "Masuklah bersamaku. Aku yakin kegembiraan di dalam sana pastilah yang paling kau nanti-nantikan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan mengedipkan mata kepada Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya. Keempat orang itu segera mengikuti Ji Fei dari dekat. Wanita itu tidak dapat berbicara sekarang, dia seperti robot yang dikendalikan oleh Ji Fei, dan digendong Ji Fei saat dia berjalan masuk. Begitu aku memasuki rumah hantu itu, kepulan asap hijau keluar dari tanah, lalu seisi rumah hantu itu menjerit sekeras-kerasnya. Long Keer yang awalnya ingin bersikap sangat berani, menjadi begitu takut hingga dia langsung bergerak ke arah Ji Fei. Ji Fei sudah memeluk Li Ruoxi di sisi tubuhnya yang lain. Seng Lingyun dan Huo Lei memegang erat pakaian Ji Fei. Ji Fei menatap ke dalam rumah hantu yang gelap itu dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Meski di dalam gelap, dia bisa melihat dengan jelas, dan yang lebih penting,
dia bisa mencium bau napas orang-orang yang hidup di dalamnya. Terutama nafas wanita yang baru saja meracuni Li Ruoxi dan yang lainnya. Ada senyum di wajah Ji Fei. "Nyonya Bos, Anda mengatakan tempat ini sama sekali tidak menakutkan. Mengapa saya merasa tidak menakutkan? Terima kasih sudah tinggal bersamaku. Aku merasa aman bersamamu di sini. Apakah menurutmu hantu akan tiba-tiba melompat keluar dari sini?" Sembari berbicara, Ji Fei perlahan berjalan masuk. Wanita tidak dapat berbicara tentang kehidupan, mereka hanya dapat bekerja dalam depresi. Ji Fei tampak melihat sekelilingnya dengan santai. Tiba-tiba ada cahaya dingin di bawah kaki Ji Fei. Desir, belati tajam menyerang pergelangan kaki kiri Ji Fei. Dinginnya yang menusuk tulang ditambah dengan kengerian rumah hantu membuat orang merasa makin takut. Tak seorang pun dari keempat wanita itu merasakan bahaya, dan wanita yang dipeluk Ji Fei, meskipun tidak dapat melarikan diri, merasa senang saat melihat serangan itu. Selama dia bisa berhasil, Ji Fei akan menjadi orang cacat. Dia tidak lagi berjuang, tetapi diam-diam menunggu kematian Ji Fei. Namun Ji Fei tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pergelangan tangan lawan dengan keras. "Ah!" Terdengar teriakan seorang wanita. Suara renyah tulang patah bergema di seluruh rumah hantu, dan belati putih itu terbang menuju bebatuan di kejauhan. "Engah!" Terdengar suara sesuatu menusuk bebatuan, diikuti aliran darah yang berterbangan. Dengan bunyi dentuman, terdengar suara tubuh jatuh ke tanah. Li Ruoxi tanpa sadar memeluk pinggang Ji Fei. Ji Fei menoleh ke arah penjual tiket di sebelahnya. "Hantu-hantu di sini benar-benar pandai berakting." Jeritannya sangat realistis, terutama darahnya, sepertinya hangat. Cuma bercanda, menggoda. Hal itu membuat wanita itu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. "Sialan, kau bisa menyebalkan sekali, ini sungguh menyebalkan." Membunuh seseorang dan masih mengucapkan kata-kata sarkastis seperti itu sama saja dengan tidak membiarkan orang itu hidup. Saya jadi makin penasaran dengan rumah hantu ini, saya jadi ingin tahu apa saja yang ada di dalamnya. Ji Fei sengaja meninggikan suaranya dan berjalan masuk. Wanita yang dikendalikannya saat ini merasa bingung dan rumit di dalam, dan dipenuhi dengan kemarahan yang tidak terkendali. Kalau saja dia boleh berbuat apa saja, dia pasti akan menyerang Ji Fei secara tiba-tiba dan menusuknya puluhan kali. Dia melihat sekelilingnya, berharap agar mereka yang menyergap dapat berhasil membunuh Ji Fei. Ji Fei masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. "Ah!" Longkir tiba-tiba menjerit keras. Li Ruoxi dan yang lainnya buru-buru menoleh dan melihat Longkir telah memeluk Seng Lingyun seperti seorang anak memeluk ibunya. Bahkan Seng Lingyun pun terkejut. "Apakah kalian memanggil jiwa? Kalian membuat keributan." Ji Fei berteriak kesal dan terus berjalan maju. Sekarang bagi Ji Fei, posisi musuh sangat akurat baginya, hanya tergantung pada apakah dia ingin mengambil tindakan sekarang. Jadi dia tahu tidak ada bahaya ketika Longkir berteriak tadi. "Ah, aku merasa ada yang mencengkeram pergelangan kakiku." Longkir berkata dengan sedih. Li Ruoxi dan wanita lainnya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar dan tanpa sadar bergerak mendekati Ji Fei. Kepala mereka berdengung. Itu agak terlalu menakutkan. "Ini rumah hantu, ada beberapa pengaturan. Sekarang yang asli dan yang palsu dicampur jadi satu. Kau mengerti?" Ji Fei berkata dengan tidak senang. Longkir mengangguk berulang kali. Tetapi dia sudah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memasuki rumah hantu lagi seumur hidupnya. Ini hanyalah tempat yang akan membunuh orang dan membuat mereka takut setengah mati. Ji Fei mengabaikannya dan berjalan menuju bebatuan di depan.
Teriakan tadi datangnya dari sana. Bebatuan itu terletak jauh di dalam rumah hantu dan biasanya tidak ada jalan di dalamnya. Jadi begitu Anda masuk ke sana, tentu saja akan jauh lebih merepotkan untuk berjalan-jalan dengan properti dan berbagai dekorasi di tanah. Penjual tiket yang dikendalikan oleh Ji Fei tiba-tiba menjerit dalam pelukan Ji Fei, bersandar langsung ke pelukan Ji Fei, dan bahkan memeluk Ji Fei dengan erat. Ji Fei memperhatikan sekelilingnya dan terkejut dengan reaksinya. Dia pikir dia akan melarikan diri. Seseorang menyentuh pergelangan kakiku. Suara tangisan wanita itu terdengar di telinga Ji Fei. Suara mendesing. Li Ruoxi dan wanita lainnya merasakan seolah-olah angin sejuk bertiup di punggung mereka. Dan seluruh tubuh mereka merinding. Ini apakah benar ada hantu? Bersambung.